Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sahabat subscriber dimanapun saja Anda berada, semoga kesejahteraan, keselamatan selalu diberikan sama Allah kepada kita semuanya, diberikan barokah rizki kita, barokah hidup kita, barokah segalanya, amin Allahumma amin. Untuk kali ini saya akan mengijazahkan kalimah ataupun yang juga bisa disebut dengan ilmu membuka mata batin. Kalau kita ngutip tentang kata-kata mata batin, mungkin sebagian besar orang memahami ketika mata kita itu terbuka, kita bisa melihat sesuatu yang ada di samping, kanan, kiri, depan, belakang, atau di sekitar kita. Sebenarnya itu kalau saya pahami itu keliru. Kalau kedua mata kita melihat hal-hal dari makhluk astral ataupun penampakan dari makhluk astral atau makhluk gaib, itu dinamakan mata gaib. Dan mata gaib itu juga enggak memperdulikan dia belajar atau enggaknya. Kadangkala dia enggak belajar, sering juga dinampakin perwujudan. Bahkan juga kalau orang itu sering belajar, bahkan dia juga sering banget dilihatin ataupun dinampakin perwujudan dari makhluk jin. Tapi yang akan kita bahas kali ini yaitu mata batin atau yang disebut dengan mata hati kita ini. Jadi kalau mata gaib atau mata kita, ketika melihat di situ ada ular besar ataupun di situ ada cewek cantik ataupun cowok ganteng, sebenarnya itu kalau kita mendalami di mata hati kita ataupun di mata batin kita, kadangkala yang aslinya, yang realnya itu bukan itu. Jadi kalau mata bisa dibohongin, tapi kalau hati ataupun batin kita itu saya yakin tidak bisa dibohongin. Jadi sahabat subscriber semua sudah paham tentang mata hati ataupun mata batin ataupun yang disebut juga mata gaib. Untuk selanjutnya saya akan mengijazahkan tentang gimana dan bagaimana caranya ataupun amalan-amalan apa ataupun ilmu apa khususnya untuk yang membuka, untuk cara untuk membuka mata batin. Tapi sebelumnya juga kita mengutip tentang masalah ilmu. Kalau sering saya bertanya sama murid-murid saya, apakah ilmu kalau kita dalami lebih lanjut, ilmu itu seperti contohnya ketika kita itu berjalan di tempat yang gelap. Kalau kita berjalan di tempat yang gelap, kita akan membutuhkan alat penerang, contohnya senter, baik itu senter dari HP ataupun senter biasa, senter kita pakai itu, supaya jalan kita itu mudah dan kita akan bisa berjalan dengan sangat nyaman. Begitupun juga yang saya maksud tadi mata batin, ketika kita itu belum bisa melihat sesuatu yang ada di dunia lain ataupun di dunia astral ataupun di dunia gaib, kita membutuhkan senter ataupun alat penerang. Dan alat penerang itu ilmu. Ya maksudnya sekali lagi, senter itu bisa dibilang juga ilmunya. Terus kalau kita mengutip tentang ilmu, ada pertanyaan juga ke murid saya, ilmu ki piye? Ilmu itu bagaimana? Jawaban mereka rata-rata ilmu itu ketemunya itu sulit ketemunya. Angele lek wis ketemu. Ada juga
jawaban dari mereka. Ada juga jawaban dari angele lek rong ketemu. Kalau sebelum ketemu itu ilmu itu katanya susah. Ada bilang juga menjawab kalau sudah ketemu itu mudah. Sebenarnya kalau saya rangkum dari jawaban-jawaban mereka, akhirnya kita ketemu ataupun saya ketemu. Ilmu itu angele lek wis ketemu. Seperti contohnya kita punya pisau tajam. Kita mencari pisau itu mudah. Kita beli di pasar. Kita beli di pinggir-pinggir jalan, di toko-toko perabotan rumah tangga itu banyak sekali pisau ataupun sabit. Lah, pisau tersebut gimana cara kita mempergunakannya itu yang sulit. Itu sudah diasah sedemikian rupa, diasah tiap hari, diasah tajam, memang tajam, tapi gimana pisau tersebut biar tidak melukai tubuh kita, biar tidak melukai keluarga kita, biar kita gunakan tidak untuk mencelakai orang lain. Itu loh yang sulit. Biar kita tidak sombong, biar kita tidak riak, biar tidak takabur. Jadi ilmu itu angele lek wis ketemu. Gimana kita biar tidak sombong? Karena apa? Ketika kita sudah punya ilmu, berarti keyakinan kita pun secara otomatis sudah tinggi. Dengan keyakinan bisa dibilang iman. Kita mempunyai iman yang bagus, kita insya Allah selamat. Karena apa? Kita kalau mau merampok, kalau kita mau mencuri ataupun mau memiliki hak yang bukan hak kita tuh takut. Karena apa? Allah tahu tentang perbuatan kita. Kita punya keimanan sama Allah. Allah pencipta semuanya, pencipta kita, juga tahu tentang diri kita setiap hari gimana. Jadi itu ilmu intinya untuk jejak nih iman. Ketika sudah punya ilmu, biar iman kita tuh semakin bagus. Ketika iman kita bagus, insya Allah kita selamat, karena kita nggak akan memperlakukan ataupun akan melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek ataupun kotor. Karena apa? Kalau kita melakukan perbuatan yang kotor, Allah akan tahu. Makanya kita tuh selalu dimonitor, tahu Allah itu apa yang kita kerjakan. Jadi kita tuh dengan ketakutan seperti itu untuk melakukan perbuatan yang negatif, akhirnya kita akan selamat berjalan ke jalan yang lurus, insya Allah selamat. Itu kita mengutip di versi ilmu. Jadi ilmu penerang, ilmu adalah senter. Ketika mata batin kita itu masih belum bisa melihat di sekeliling kita, di dunia makhluk astral ataupun di dunia gaib, berarti mata batin kita tuh belum punya ilmunya. Sudah paham? Jadi mata batin kita itu masih tertutup, belum punya ilmunya atau belum ada senternya. Terus kita kalau ngutip di sini bicara dengan senter ataupun ilmu, kita cari senter dimanapun ada. Di toko-toko ada banyak, bahkan ada yang versi digital, ada yang versi pokoknya yang sangat terang banget itu ada. Terus kita itu memfungsikan senter ataupun itu menghidupkan senter itu bagaimana caranya? Nah, kita hubungannya tuh terus kita tuh berurutan, berakar ini, bercabang. Ketika batin kita masih tertutup, kita membutuhkan senter. Kita tidak peduli senter dari mana. Bahkan saya melihat di teman-teman di konten-konten YouTube yang lain banyak sekali ijazah-ijazah ilmu mata batin. Kalau di Ponorogo, saya asli punya keilmuan amalan juga dari Ponorogo, asli dari leluhur nenek moyang Ponorogo. Yang itu rata-rata kalau saya semak ataupun saya telusuri semuanya hampir sama. Seperti halnya senter tersebut itu sama. Kita tinggal gimana cara mempergunakannya, gimana cara menerangi yang tepat pada sasarannya, kayak gitu contohnya. Jadi sahabat subscriber, kalau kita sudah punya ilmunya ataupun ketika batin kita masih gelap gulita,
kita terangi dengan ilmu tersebut. Dan kali ini untuk saya akan memberikan satu ijazah tanpa puasa, tanpa tirakat, tanpa namanya pati geni ataupun puasa ngalong ataupun puasa ngerowot kalau orang Jawa bilang. Enggak, cuman kita tinggal mau atau enggaknya, cuman itu. Maksudnya mau atau enggaknya gimana? Belajar konsentrasi mata batin atau memusatkan ataupun membuka mata batin itu enggak instan, sahabat. Itu enggak instan. Sepertinya Allah juga menciptakan manusia itu bukan instan, 9 bulan 10 hari. Contohnya seperti itu. Apalagi kita menciptakan sesuatu yang lain di dalam tubuh kita atau potensi di dalam diri kita. Itu kita juga perlu proses berlatih. Dia saya bijasahkan tanpa puasa, tanpa tirakat. Dia tinggal mengamalkannya yang gimana? Ini contohnya. Ada satu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Kita baca sehabis sholat asar sampai ketemu azan maghrib ataupun masuk di waktu sholat maghrib. Salah satu contoh ya, itu di antara sehabis kita sholat asar sampai di waktu masuk azan ataupun waktu maghrib, berapa nominal kita membaca terserah, yang penting ganjil. Kalaupun kita tidak pakai durasi yang lama banget antara asar sama maghrib itu sampai 1 jam 2 jam, kita tidak usah. Dan kita tidak usah melakukan versi harus duduk bersila yang gimana ataupun berdiri yang gimana. Karena apa? Setiap orang itu punya kondisi tubuh nyaman yang berbeda-beda. Sekali tubuh yang nyaman berbeda. Maksudnya ketika duduknya, aku senengane ini, aku sukanya tangan satu di tanah, aku sukanya begini, aku sukanya sedekap begini. Jadi saya tidak harus menganjurkan ataupun memposisikan tubuh panjenengan harus gimana, enggak. Yang penting kita nyaman. Seperti contohnya kalau saya sendiri ini sholat gini, duduk seperti ini, nyaman. Kita mengamalkan kalimat tadi Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Kita ulang Bismillahirrahmanirrahim, langsung kita ulang terus. Yang penting ganjil, bukan genap, kayak gitu. Satu waktu yang sudah saya katakan tadi, antara sehabis sholat ngasar sampai masuk di waktu maghrib. Terus untuk selanjutnya di antara sehabis sholat subuh sampai di waktu matahari terbit. Jadi waktu yang mustajabah untuk kita melatih ataupun membuka ataupun golek sentere mata batin yang gelap ini, itu di 2 waktu tersebut. Jadi terserah panjenengan sahabat subscriber, panjenengan ulah di mana waktu yang bagus, bagaimana itu nyumanggaken. Kalaupun enaknya sampai jam 5 sampai 5:15 ataupun sampai adzan maghrib, itu kan sekitar mungkin ada ratusan kali sampai mengucapkan surat An-Nas tadi ya, surat An-Nas tadi. Jadi yang penting sampai nyaman, dan itu tidak dengan keterpaksaan. Sampai nyamannya 7 kali, 11 kali, bahkan kelipatan ganjilnya semua terus 33 sampai 99 semua terus. Yang penting ganjil gitu. Yang penting ganjil. Ya. Jadi kalau sampai 7 kali udah nyaman, 7 kali, kalau lebih 7 kali saya tidak nyaman, terserah, tidak masalah. Yang penting kita fokus.
Jadi tata cara supaya kita tuh bisa menghidupkan senter tersebut ataupun kita bisa menggunakan si pisau tersebut yang tajam tersebut, itu salah satu caranya seperti itu. Anas itu tajam, saya bilang Anas, surat Anas itu seperti pisau yang sudah tajam. Tinggal kita itu belajar gimana cara mempergunakannya supaya itu tidak merobek kulit kita, supaya kita tidak terkenai oleh mata pisau tersebut, mengenai keluarga kita, juga mengenai orang-orang di sekitar kita. Makanya dengan kita tuh berlatih membuka mata batin, dengan kita tuh berlatih, kita fokus berlatih dengan duduk terserah. Kalau saya nyamannya berdiri, Mas, enggak masalah. Nyamannya berdiri, saya tuh nyamannya ketika sambil bekerja, enggak masalah ya. Kita amalkan surat Anas tadi berulang-ulang, yang penting ganjil ya. Ketika sama sudah mencukupi ataupun ibaratnya sampai sudah masuk di senter tersebut, itu sudah bercahaya penuh dan kita tuh seperti orang berjalan tuh, kita tuh sudah sangat nyaman, itu akan muncul dengan sendirinya. Muncul dengan sendirinya ketika kita itu kadangkala lewat satu tempat, kita mencoba satu tempat, kalau bisa di luar rumah, jangan di ruangan ya. Kalau di ruangan itu biasanya itu sangat kesulitan kalau untuk tahap belajar, untuk mensorok ataupun melihat dari jarak jauh seperti itu kan butuh proses juga. Untuk melihat bagi pemula, tempatkan di satu tempat yang dianggap itu angker atau pedanyangan ataupun pekuburan ataupun tempat pohon besar yang dianggap itu angker dan dipastikan itu ada penghuninya. Jadi situ kita mencoba, kita tidak usah mengamalkan, tidak masalah. Apalagi kalau kita mengamalkan di situ 3 kali atau 7 kali tempat situ, tidak masalah juga. Itu akan lebih cepat lagi untuk kita connect dengan energi ataupun makhluk-makhluk astral yang ada di sekitar lingkup kita. Jadi kita sudah ketemu dan mudah-mudahan untuk ijazah kali ini bermanfaat, dan saya mengijazahkan ini dengan hak dan sangat ikhlas sekali untuk semua subscriber saya, bahkan untuk penonton yang juga tidak mensubscribe. Nah, tentunya itu mudah-mudahan berbarokah dan saya sudah mengikhlaskannya, insya Allah. Kalau Anda menjalankannya dengan benar, melaksanakannya dengan ikhlas, dengan sabar, Allah akan memberikan apa yang sampai. Dan sekiranya terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah kita bisa ketemu kembali pada ijazah kalimah-kalimah atau amalan-amalan ataupun ilmu selanjutnya. Maka dari itu, supaya untuk konten ini bisa berkembang, channel ini bisa berkembang, silahkan untuk subscribe dan juga tombol gambar lonceng di kanannya, share ke teman-teman, like juga. Terima kasih dari saya pribadi, mohon maaf mungkin banyak kekurangan, kesalahan. Insyaallah kita ketemu di konten berikutnya. Akhirnya billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.